semuanya, balik lagi sama aku Nada di podcast Ngobrol Bentar Bikin Pintar. Nah, hari ini bakal bahas sesuatu yang menarik banget, yang unik, yang lucu, tapi serius. Tahu nggak kalian pemirsa-pemirsa di rumah ini? Kita kasih tahu aja ya Kak ya. Nah, kita bakal bahas modernisme lewat game online Roblox. Dan tentu saja, saya nggak sendirian, guys. Di sini ada seseorang yang hebat banget, atau dikenal player ya gak sih, Kak? Ini namanya Kak Isna. Oke, bisa disapa pemirsa-pemirsa di rumah. Halo pemirsa, halo Nanda. Iya. Titel player ini tuh kayak ya Allah gitu, kayak berat banget gitu. Oke. Sebenarnya gak se-player itu Oh, sih. ya. Sekedar hobi aja. Oke. Nggak apa-apa sih. Yang penting kehidupannya itu seimbang. Nggak semerta-merta tentang game aja gitu ya Kak ya. Oke. Kita langsung bahas aja gak sih Kak? Biar gak lama-lama juga. Oke, aku mau tanya nih. Biar pemirsa-pemirsa di rumah, biar pemirsa-pemirsa itu paham dengan apa yang kita bicarakan ya. Apa sih modernisme itu? Oke, jadi sedikit yang aku tahu nih ya Kak dan juga teman-teman, modernisme itu merupakan cara berpikir yang mengutamakan logika, teknologi, sesuatu yang efisien dan juga perubahan sosial. Jadi intinya tuh ciri khas dari modernisme ini tuh kayak pola hidup lama yang dulunya tradisional sekarang berubah jadi lebih modern Kak. Jadi kayak kita dulu tuh main peta umpet, tapi sekarang kita tuh main lari-larian di Roblox gak sih Iya, Kak? betul. Oke, bisa apa aja sih Kak di Roblox itu, kayak Kak denger-denger tuh bisa naik gunung gak sih Kak? Iya, betul. Bisa iya Kak. Sambil rebahan, sambil naik gunung. Iya, betul. Tiba-tiba sampai tuh. Iya. Oke. Nah, tapi serius nih Kak ya. Kenapa sih Roblox itu dianggap salah satu jadi gambaran modernisme ini sendiri? Gimana sih Kak itu kok bisa gitu loh? Oke, jadi karena Roblox itu bukan cuma sekedar game. Oke. Nah, dia ini tuh platform yang menggabungkan kreativitas, teknologi, komunitas, dan bahkan ekonomi. Nah, itu semua aspek itu kan modernisme banget gitu ya, Kak. Sih Nah, itu Kak. ada satu di tempat Roblox ini. Oke, berarti secara tidak langsung itu kita juga bisa main game, tapi bisa menghasilkan cuan juga kayak. Oke. Nah, bisa dijelasin nih, yang bikin Roblox itu jadi apa, kayak simbol modernisme itu apa ya Kak ya? Oke, sejauh ini yang aku tahu, Kak, itu ada beberapa poin besar. Yang pertama itu ada user generate content. Jadi di sini tuh pemain bisa bikin dunia mereka sendiri. Kayak modernisme yang kasih ruang kreativitas bebas Gitu ya Kak ya. Jadi bebas ngapain aja di Roblox itu. Bisa ngaji di Roblox, karaokean di Roblox. Bisa kan? Kak Isna nggak pernah ngapain aja di Roblox ini, nanti kita tanyain ya. Oke, bisa dijelasin lagi lebih lanjut apa aja? Selanjutnya itu juga ada digital ekonomi. Oke. Tadi sesuai yang aku bilang di Roblox itu juga bisa menghasilkan uang.
orang-orang itu bisa dapat uang dari Roblox ini karena mereka menciptakan item-item yang nantinya dipakai buat karakternya gitu. Oh, berarti dijual belikan ya Kak ya, dapetin duit gitu guys. Terus apa lagi Kak? Terus ada virtual social community. Nah, di situ seperti layaknya game online pada umumnya. Orang-orang di sini tuh bisa ketemu, ngobrol, kerjasama, dan pastinya semua itu lewat dunia virtual. Iya, melalui game Roblox itu sendiri ya Kak ya. Oke, apalagi Kak? Yang terakhir ini ada demokratisasi kreativitas. Apaan tuh Kak? Jadi di sini tuh siapa aja, itu muda, tua, Anak-anak kecil juga bisa ya? Siapa aja itu bisa bikin game. Jadi nggak perlu jadi programmer profesional. Oh, jadi bisa ya Kak ya. Buat bikin game ini. Nah, yang di poin terakhir itu Kak, anak-anak SD bisa bikin game ya Kak ya. Nah, sedangkan aku aja nih Kak ya, buka laptop aja kayak males gitu loh Kak. Kayak gimana gitu. Karena di laptopnya isi tugas kan. Iya Kak, ya Allah bingung banget Kak. Tugas numpuk, udah bikin pusing dah. Ya, jadi itu tuh biasanya terjadi karena Roblox Studio itu emang dirancang supaya mudah dipakai. Jadi anak SD tadi tuh bisa gitu Kak memakai itu. Tapi mindset itulah yang modern. Oke, mindsetnya yang pada Jadi semua orang bisa jadi kreator. Oke. Oke, selanjutnya nih Kak ya. Sekarang soal komunitas Kak ya. Gimana modernisme ini lewat Roblox ngebentuk perilaku sosial baru? Gimana tuh Kak? Bisa banyak banget Kak yang bikin perubahan gitu. Apa Yang aja itu pertama Kak? itu ada orang sekarang itu banyak gabung komunitas itu bukan cuma lewat komunitas fisik ya, tapi virtual. Oke. Melalui Roblox dan juga game online lainnya. Ya Kak ya. Selanjutnya ada kerjasama itu bisa dilakukan lintas negara, lintas usia. Bisa juga ya Kak Bisa, ya. jadi lewat Roblox itu nanti kita bisa kenal berbagai macam orang, bahkan dari yang luar negeri gitu. Terus ada budaya kolaborasi, bukan cuma kompetisi. Nah, melalui Roblox tadi kan kenal sama orang luar. Jadi bisalah kita kenal dikit gitu sama budaya mereka. Budaya luar diperkenalkan gitu ya Kak ya. Dan kita juga bisa memperkenalkan budaya kita ke mereka gitu. Terus apa lagi nih Kak? Terus yang terakhir ini juga ada interaksi jadi lebih cepat, dinamis, dan kadang lebih dramatis dikit sih Kak. Bener sih Kak. Drama di Roblox itu tuh kadang kayak sinetron di jam 7 malam loh Kak. Bahkan kadang itu juga ada anak kecil yang drama itu lebih intens daripada orang dewasa. Wah, bisa gitu ya Kak ya? Tantrum gitu. Oh iya. Ini nih Kak, denger. Orang bilang tuh Roblox bukan cuma buat main. Iya. Tapi juga belajar. Setuju nggak ini Kak? Setuju banget. Oke. Kenapa sih kok bisa setuju gitu? Setuju banget malah. Ya, karena ada banyak banget aspek belajar di Roblox itu. Oke, apa aja nih Kak? Boleh tahu? Ada belajar coding dasar, desain dunia 3D, problem solving, kolaborasi tim, dan juga ada manajemen proyek kecil-kecilan. Wah, itu tuh sangat membantu ya Kak ya. Wah, jadi anak-anak tuh sebenarnya lagi belajar tanpa disadari Kak ya. Iya, betul. Iya. Selain bermain mereka bahagia dan juga menghilangkan stres, mereka kan juga banyak belajar. Iya juga sih Kak. Ini bisa dikatakan belajar sambil bermain. Oke, baik. Jadi dari sini juga mengajarkan bahwa modernisme itu mengajarkan bahwa belajar itu tidak harus
di dalam kelas. Iya, itu. Ya Kak. Belajar bisa dilakukan di mana Di saja. mana saja. Bahkan di Roblox sekalipun. Di Roblox sekalipun ya Kak ya. Bisa buat problem solving, desain dunia 3D. Jadi anak-anak tuh punya dunianya sendiri gitu guys di Roblox, di permainan Roblox itu. Nah, selanjutnya nih, kasih contoh Kak, biar lebih kayak pemirsa-pemirsa di rumah ini lebih kebayang gimana sih gitu. Di Roblox itu sendiri tuh gimana gitu. Nah, di Roblox ini kan ada beberapa permainan Kak, jadi nggak cuma satu aja. Oh, jadi banyak ya Kak ya? Banyak, ada beberapa maps yang tadi yang Kakak sebut seperti naik gunung, itu cuma salah satunya aja. Oh iya Kak? Wah, masih banyak lagi. Ya, beberapa contohnya itu yang sering saya mainkan itu Kak. Yang pertama ada role play pekerjaan. Gimana sih Kak role play pekerjaan itu sendiri? Nah, role play pekerjaan itu ya role play pekerjaan seperti pada umumnya kayak kerja di kafe, jadi polisi, dokter, banyak banget pokoknya. Jadi kayak simulasi gitu ya kayak biar lebih mengenal gitu. Pekerjaan ini tuh seperti apa? Ya. Apalagi Kak Selain itu ada game develop collaboration. Jadi di sini tuh beberapa orang bikin game bareng. Dari beberapa orang di dunia ini sebanyak ini bisa ya bikin game bareng. Berarti berkolaborasi bareng ya. Iya, betul. Selanjutnya ada virtual economy. Tadi sesuai sama yang aku katakan Kak, di Roblox itu juga beli item atau jual skin gitu. Oh, jual beli gitu ya Kak ya. Dari cuan dong. Iya, dari sini kan bisa jadi bisnis kecil-kecilan. Iya. Semisal aku nih main Roblox, akunku udah pro banget nih, udah mendaki 1000 gunung. Udah avanya cantik, banyak itemnya, itu nanti bisa dijual. Wah, bisa kayak ngasih uang ya itu. Dan itu harganya lumayan Kak, bisa sampai 200-300an satu akun itu. Iya. Tapi anak-anak juga aku sering lihat ya Kak ya, kayak top up dong, beli ini, top up dong, beli itu gitu. Tapi di kayak beli ini beli itu bisa menghasilkan uang ya Kak ya. Justru dari situ Kak, dari anak-anak itu. Nah, kita manfaatkan harusnya nih Kak. Kita bikin item gitu biar anak-anak nanti beli ini. Kita dapat uang. Iya sih. Uangnya balik lagi tuanya gitu. Cuma modal bikin garis-garis kita dapat uang kan. Apalagi nih Kak selain itu Kak? Selain itu yang terakhir juga ada event digital. Apa itu Kak? Di situ sesuai sama yang aku katakan tadi Kak. Ada ngaji. Wah, selain itu ada konser virtual. Seru banget pasti itu ya. Ada launching produk. Wah, dan juga bisa ya Kak itu. Bisa festival juga bisa. Karaokean bareng di situ juga bisa Kak. Wah, keren banget sih ini Roblox nih. Berarti anak-anak itu yang main Roblox tentunya mempunyai kehidupan kedua selain di dunia nyata. Iya, bisa dibilang begitu Kak. Dan itu bisa jadi bagian dari budaya modern sekarang. Oh, itu ya Kak ya. Oke. Nah, kan kita tadi dengar sisi positifnya ya Kak ya. Banyak sisi positifnya. Tantangannya tuh apa ya Kak ya? Tantangan bermain Roblox. Iya, tantangan bermain Roblox ini enggak Kak, tantangan buat kita yang bermain Roblox gitu. Kalau tantangan bermain Roblox kan ya itu naik bukan yang kitanya Kak. Ya. Ada beberapa tantangan atau hal negatif yang mungkin terjadi kalau kita secara berlebihan bermain Roblox. Apa aja itu Kak ya? Pertama ada
tentu saja ketergantungan digital. Kan Candu gitu ya Kak. iya, kayak main HP terus, main HP terus, main laptop terus. 5 menit HP, Iya. 5 menit HP. Gak bisa lepas gitu ya Kak ya. Karena kecanduan itu tadi kan senang ketemu banyak orang, Iya. merasa diterima gitu. Jadi mungkin ya bisa lah ketergantungan. Oke, apalagi Kak? Selanjutnya ada kurangnya interaksi fisik. Karena Gimana tuh Kak? iya, karena Roblox ini sendiri kan virtual gitu Iya, ya Kak. iya, online gitu ya Kak ya. Virtual, online mainnya di HP, di Iya, laptop iya, gitu. iya. Nah itu kan interaksinya nggak secara langsung Iya, melalui betul. dunia maya. Jadi itu tuh bisa mengurangi interaksi fisik yang di dunia nyata ini. Oh, jadi Iya, gimana tuh Kak? Jadi Kayak kebanyakan temannya itu dari dunia maya. Sementara yang dunia nyata itu kurang gitu Kak ya. Interaksinya kurang. Iya, seperti itu. Oke, berarti kayak introvert gitu ya Kak? Iya, betul Kak. Hmm. Jadi mungkin banyak relasinya dari luar sampai ke luar negeri bahkan berbeda usia, tapi ya Iya, itu itu. ada negatifnya juga kalau terlalu berlebihan. Iya sih. Selanjutnya ada keamanan data. Kenapa sih Kak kalau keamanan data itu? Jadi itu kayak kan namanya juga digital ya Kak. Iya. Semuanya pasti ada kekurangannya. Iya sih. Bisa saja data yang kita cantumkan di dalam Roblox ini nanti tuh bisa menyebar gitu. Oh, bisa diretas, Diretas, pokoknya diambil akunnya dan data-data pribadi kita itu juga ikut keambil dihack. Oke. Atau mungkin waktu kita berinteraksi sama orang lain kan nih Kak, misal kita nggak kenal nih Kak. Iya. Kita ngobrol kayak nomor siapa, alamat di mana, nomor teleponmu di mana. Ternyata kakak Nada ini dibilang ke siapa-siapa. Oh, gitu ya guys ya. Jadi kurang aman data-datanya. Kurang aman kalau interaksinya tidak dijaga. Oke. Bisa aja Kak Nada minta KTP-ku buat jalan. Siapa tahu. Iya. Terus apa lagi Kak? Nah, selanjutnya ini yang paling sering terjadi. Apa? Perilaku toksik. Oh, gimana tuh Kak perilaku toksik tuh? Jadi kan hampir di seluruh game online itu ada toksiknya. Oh, Jadi kayak seperti berkata kasar, memaki, membuli gitu tuh ada di Roblox juga ada. Ya, walaupun nggak banyak sih, rata-rata tuh anak kecil yang dia bisa dikatakan belum dewasa gitu. Biasanya itu sering ngatain, bilang yang jelek, berkata kasar gitu. Dia belum paham gitu ya Kak ya. Nganggapnya ini dunia maya, orang kita nggak ketemu. Iya. Oh iya sih Kak. Mikirnya juga gitu. Mikirnya ke depan nggak terlalu jauh, jadinya ambil resiko itu. Iya, jadi kayak ngerasa bebas gitu di Roblox tanpa aturan gitu, sampai jadinya jatuhnya itu toksik, menyakiti orang lain secara mental. Iya sih Kak, dengan perkataan gitu ya Kak ya. Iya. Terus ada lagi Kak? Ada ini yang terakhir, banyak ya Kak. Gak apa-apa Kak. Kan ada ya positifnya, ada juga negatifnya gitu. Yang terakhir deh, ini tuh ada perbedaan budaya dalam komunitas global. Oke, gimana tuh Kak? Kan beda budayanya itu beda Kak. Semisal kita kenal dengan orang luar negeri, yang menganggap bahwa pacaran itu hal yang wajar. Iya, tetapi jadi nanti dikenalkan kita, kitanya jadi ikutlah budaya itu. Oh, ikut terserah gitu ya Kak ya. Oke. Yang awalnya mungkin kita nggak tahu apa itu pacaran, kita jadi tahu pacaran itu begini gitu. Iya Kak. Terus habis itu yang awalnya kita nggak tahu apa ini, tiba-tiba tahu ini gitu. Iya. Jadi ya kalau bagusnya aja gitu, alhamdulillah belajar. Tapi kalau jeleknya itu sih Kak, makanya itu sisi negatifnya gitu. Kalau toksik sih bener ya Kak ya, kadang tuh aku nemuin kayak bocil-bocil yang main kayak gitu tuh mulutnya ya Allah pedes banget Kak.
udah ya Allah, udah kelewatan banget sih Kak ya. Iya, nggak bisa dijaga banget. Iya banget Kan enaknya sendiri. Aku aja yang main kan, Kak. Aku lebih tua kan. Iya. Itu sampai kaget. Masya Allah, Wah, kok bisa. Masa kecil udah berkata kayak gini, gitu. Oke, berarti Nah, itu sisi negatifnya. Iya, sisi negatifnya Gitu. juga karena kurangnya pengawasan dari Iya orang sih. tua. Jadi kelewatan Iya, gitu ya Kak ya. Oke. Menurut Kak Isna sendiri nih, masa depan modernisme lewat game ini bakal kayak apa sih Kak? Menurutku sih bakal semakin besar ya, Kak. Hmm. Jadi kayak dunia kerja itu udah mulai pakai virtual reality kan. Rata-rata Jadi- sekarang tuh. Jadi enggak yang kerja kantor Iya. macet-macetan. Enggak. Enggak ya. Sekarang ada work from home gitu. Wah, WFH gitu kan. banyak ya Kak. Udah banyak. Jadi tinggal di rumah duduk, Tinggal rebahan juga gitu. selesai gitu. Jadi gak usah ribet-ribet kepanasan, Iya, kehujanan gitu ya Kak ya. Terus apa lagi Kak Isna? Ada juga pendidikan pakai simulasi digital. Oh. Jadi itu kayak kan kita sekarang kalau itu udah nggak pakai papan, kita udah pakai LCD Kak. Oke, Pakai LCD, pakai layar televisi. Iya, gitu. aku nemuin sekolah-sekolah di SMA, di SMP, bahkan di SD juga udah pakai TV, Iya kan. smart TV. Nah, iya kan. tuh. Dulu kita pakai kapur sama Iya. tulis masian kan. Sekarang udah berubah canggih banget. Iya, Tinggal pencet udah ganti. iya, udah keluar gambar, nggak perlu susah. Iya Kak, nulis itu udah nggak perlu lagi. udah nggak perlu batu-batu gara-gara ngapusin Iya, gitu Kak. Nah, selanjutnya itu ada ekonomi digital makin kuat. Ya gimana tuh Kak? Sama kayak yang aku bilang tadi Kak. Sekarang kan bisa kerja lewat rumah, gak harus datang. Jadi bisa aja kita ngambil kerjaan yang dari luar negeri. Seperti konten kreator, Iya sih. terus digital konten gitu. Bikin kayak segala pamflet gitu dijual bisa Kak. bisa Kak ya. Logo dijual bisa. Itu udah keren banget. Itu gampang ya Kak ya. Iya betul banget. Terus selanjutnya kan Roblox ini kan baru pintu awal gitu ya Kak, dari pengenalan itu semua tadi. Jadi generasi kita sekarang itu bukan cuma digital native ya Kak ya, tapi digital builder. Wah, itu istilah keren tuh. Kayaknya emang cocok buat Roblox. Iya, cocok banget gak sih Kak? Udah digital builder. Nah, itu. Nah, kasih tips dong Kak Isna biar kita tuh tetap waras di era modern yang serba digital ini. Gimana sih biar pemirsa-pemirsa juga bisa merasakan kewarasan ya? Gimana tuh Kak tips-tipsnya? Oke, ada beberapa tips yang mungkin dicoba yang udah pernah aku lalui selama ini ya Kak. Iya, Biar kita tuh terhindar gitu dari negatifnya dunia digital ini. Iya ya Kak. Oke, yang pertama itu ada batasi screen time tapi tetap produktif. Oke. Jadi bisa bagi waktu antara kita di dunia digital dan juga di dunia nyata. Seperti itu. Selanjutnya ada pilih komunitas virtual yang positif. Seperti tadi ngaji, itu kan positif Kak. Positif banget Iya, itu Kak. Kita dari situ bisa, siapa tahu bisa nambah ilmu, belajar agama gitu. Iya sih Kak. Kita harus pilih-pilih gitu ya Kak ya, kalau mau masuk grup ini, komunitas ini gitu ya Kak. Betul banget. Oke, apalagi Kak? Selanjutnya gunakan game sebagai alat belajar. Kayak tadi menciptakan item ya kan, desain grafis gitu Kak. Dia juga belajar ya Kak ya di situ, bukan sekedar main aja. Iya betul, belajar bersosialisasi, mencari relasi, terus gitu ya. juga kita bisa memperkenalkan budaya baru kita gitu. Selanjutnya ada juga nih, jangan lupa interaksi dunia nyata. Iya, kayak yang awal tadi, bagi waktu gitu kan. Jangan full di screen time terus, rusak ini nanti mata. Iya sih Kak. Iya, sakit mata. Iya, kalau lama banget di screen itu. Iya.
menghadap ke Layar, laptop, menghadap ke HP itu kan kayak ngeluarin cahaya-cahaya yang gitu. bikin sakit mata. Iya juga sih Kak. Jadi kita harus tetap berinteraksi, bersosialisasi dengan dunia nyata. Oke, Ya. apalagi Kak? Nah, ini yang terakhir yaitu lindungi data pribadi. Oke. Jadi kan tadi contohnya Kak Nada ini ngambil KTP saya. Jadi tuh kita tuh harus bisa ngejaga gitu kan. Kayak semisal dimintain data pribadi, oh nggak boleh, nggak Oke. bisa. Atau mungkin bisa ditanyakan gitu ya Kak ya buat apa-apanya. Ini kan pribadi. Kalau emang orang jauh, orang nggak kenal gitu kan, jangan Kak, gitu ya kan. karena itu tuh udah pribadi gitu. Iya. Hal yang seharusnya nggak orang lain atau orang luar tahu. Iya sih, gitu. Kak. Cukup kita aja dan juga orang yang benar-benar kita anggap dekat aja yang boleh tahu. Nah, yang paling aku setuju nih Kak ya, yang poin nomor 4 tadi, jangan lupa interaksi di dunia nyata. Nah, kita itu jangan sampai kita cuma punya teman di Roblox, tapi kita lupa sama wajah tetangga kita, Kak. Parah banget, iya sih. Parah sih kalau itu. Tetangga sendiri gak hafal mukanya. Yang keluar cuma pas sambil paket doang. Iya. Parah banget. Parah sih, parah. Siapa Emang. itu? Kayak siapa? Kayak pemirsa Kayak siapa ya? Ya biasanya tuh kayak ditanyain temennya itu siapa, nggak tahu loh, itu tetanggamu kok nggak tahu gitu. Dan ini rumahnya di mana? Iya, Nggak tahu. Padahal 5 langkah dari rumah. Nah, itu loh, Kak. Parah banget. Iya sih, parah banget sih ini. Wah, obrolan kita panjang banget ya Kak kali ini. Ya, tapi benar-benar ngebuka mata untuk anak-anak, untuk semuanya pemirsa di rumah. Roblox itu ternyata bukan cuma buat game seru-seruan gitu ya Kak ya, tapi juga gambaran modernisme zaman sekarang. Ya, betul banget Kak. Digital society itu makin nyata. Nah, dari lewat game Roblox ini kita bisa lihat perubahan itu dengan sangat jelas. Oke, oke. Makasih banget Kak Isna udah hadir, udah sharing, udah cerita banyak banget, udah seru-seruan juga. Tentunya berguna sekali buat kita dan juga pemirsa di rumah. Sama-sama Kak Nada. Walaupun cuma sebentar, tapi Iya. sudah cukup sangat membuat Kerangka bayang. Pengetahuan baru. Iya. Terima kasih. Oke, buat pendengar semua, sampai sini dulu podcast kali ini. Jangan lupa follow dan share biar makin banyak yang ngerti sisi modernisme di balik game online. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.